Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Baron Official. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menonton di channel saya, yaitu Kang Baron Official. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum ngasih like dikasih like, dan komen jika bersedia. Oke. Nah, pada video kali ini teman-teman Kang Baron, kita akan membahas tentang vacuum cleaner lagi nih, namun untuk yang robotik ya. Nah, vacuum robotik ini bedanya apa dengan yang sebelumnya? Nah, sekilas nampak hampir sama ya, namun kita harus lihat secara teliti. Ternyata ini juga banyak bedanya ya, terutama dalam sisi ukurannya. Nah, kalau ukuran beda memang dengan yang jalan gabur kemarin yang kita ulas. Mungkin linknya akan saya kasih di atas ya, jika pengen lihat. Kemudian apalagi ya, mungkin dari segi harga juga akan berbeda ya dengan vakum robot yang kemarin ya, yang harganya mungkin untuk saat yang sekarang ini lebih kecil ya, lebih murah ya, bukan lebih kecil ya, kecil tuh ukurannya ya. Seperti itu. Jadi akhir-akhir ini sebelum saya ngebahas robotik, mungkin ada beberapa sindrom yang mengenai di beberapa khayalak media sosial ya. Ada namanya sindrom Dylan yang dengan istilah kamu nanya, atau dengan apa namanya sindrom Rehan yang begitu sulit. Ya, begitulah media sosial. Baik, kita kembali lagi di vacuum cleanernya. Nah, ini untuk mereknya adalah merek Hozu ya, Hozu. Nih, kita bisa lihat Hozu. Merek Hozu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sebelumnya yang merek jalan gabur ya. Untuk apa namanya yang didapat apa saja, ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar 2 bulanan lah ya, 2 bulanan. Namun ini belum saya pernah unboxing karena belum sempat, baru kali ini yang saya bisa sempat untuk mereviewnya sekaligus unboxing ya. Nah, bedanya dengan jalan gabur ini tidak ada sapunya ya. Jadi tidak punya sapu, hanya penyedot saja sama roda, kemudian ada baterai dengan roda belakang, dan ditambahkan dengan aksen lampu. Saya juga kurang tahu ini aksen lampu buat apa, tapi di dalam dijelaskan bahwa ini untuk apa ya, kayak UV-nya, ultraviolet. Tapi emang apakah ngaruh ya? Saya juga heran dengan itu. Kalau dinyalakan ada pasti nyala seperti itu. Nah, ini untuk kapasitas tankinya kecil ya, karena memang ukuran kecil. Nah, di sini ada filter ya, kemudian di sini itu adalah penghisapnya. Jadi ada penghisapnya di situ. Oke. Untuk kemasan seperti ini, kemasannya, packingnya. Kalau ditanya seberapa efektifkah, ya kita buktikan gitu. Kalau saya sih menurut saya pribadi untuk pemakaian Hozu ini itu secara baterai lebih awet ya, secara tahan lama lah istilahnya, karena memang untuk penggunaan dayanya hanya sebatas penyedot saja. Beda dengan yang sebelumnya yang bisa dinamo untuk penggerak sapunya dan untuk penghisap. Jadi baterai yang terkuras untuk dua distribusi energinya. Kemudian untuk yang Hozu ini cuma penggerak dan hanya penghisap saja seperti itu. Oke. Terus apa yang kita dapat? Nah, ini untuk chargernya bedanya. Kalau yang sebelumnya itu seperti adaptor ya, adaptor HP yang bulat itu. Nah, yang ini kita akan mendapatkan yang model mini USB ya. Enggak fokus ini. Fokus. Nah, seperti inilah. Nah, ya ini fokus nih. Nah, seperti itu. Nah, ini fokusnya mana? Nah, inilah seperti ini ya.
Kalau sebelumnya kan kalau nggak salah itu yang bulat ya, kayak charger HP jadul. Nah, seperti itu. Kalau adapter nggak dapet ya semuanya, hanya dapat ini saja. Dan kapasitas baterainya ini cukup besar, kalau nggak salah 2000 mAh. Sedangkan yang sebelumnya itu relatif lebih kecil ya. Makanya keawetannya lebih awet ini. Yang lain sudah baterainya lemah atau udah habis. Si Hozu ini masih bertahan keliling-keliling rumah ya, sambil bawa HT kali. Seperti itu, oke. Kemudian ini untuk saya coba mengukur ya, kalau yang Hozu ini berapa senti diameternya. Oke, ini sekitar 19 ya, 19 atau 20-an lah, 19 ya ini. Jadi hampir 19 ya. Diameternya 19 cm. Sedangkan yang jalan yang kemarin itu berapa ya? Kita coba lihat yang ini. Udah jauh ya, 1 banding 24 ini. 25-an lah ya. 25 cm, hampir selisih 5 cm-an lah untuk ukurannya itu. Kemudian untuk suaranya berisik apa enggak Kang Baron? Nah, ini kalau suaranya coba kita dengarkan. Nah, ini ada lampunya di sini ya. Katanya UV ini, entah bener apa enggak untuk bakteri-bakteri, kuman-kuman itu ya. Tapi saya entah kenapa saya nggak percaya ya, karena kayak lampu miripnya kayak gitu. Entahlah, semoga ya bisa beneran seperti itu fasilitasnya. Mungkin salah satu fasilitas yang kita dapat ya itu ini. Suaranya ya agak lebih istilahnya ya, lebih kencang ini sih daripada yang sebelumnya. Kalau yang jalan gabur ya lebih kencang ini. Baterainya, kemudian made in China juga, dari China. Semua produk menurut saya dari China semua ya, jarang sekali untuk dari Indonesia. Namanya juga Hozu, ini juga mudah mencerminkan bahwa ini dari China ya. Kemudian ada nih, perhatian, pengguna produk ini diperlukan pengawasan orang dewasa. Setiap saat hindari pengguna di dekat api, perairan atau permukaan yang tak rata, cegah agar tidak terluka. Wah, kenapa ya? Itu juga mungkin karena memang memerlukan energi listrik mungkin ya, mungkin nggak boleh untuk tanpa ada orang dewasa, karena memang baterai juga kan ya, sama kalau takutnya meledak tiba-tiba seperti itu. Oke, ini kemasannya. Untuk harga ini kemarin saya beli di harga 125 ribu ya, 125.000. Nah, dibanding dengan harga yang jalan gabur. Kalau jalan gabur kemarin itu di harga 139 kalau nggak salah. Mungkin sekarang udah naik ke sekitar 150-an lah, plus ongkir 160, karena emang beratnya lumayan. Kalau yang ini saya bebas ongkir karena memang nggak sampai 1 kilo ya, nggak lebih dari 1 kilo lah, karena dengan ukurannya yang kotaknya nggak terlalu besar. Dukung mungkin beratnya juga nggak terlalu berat amat seperti itu. Nah, mungkin kita coba langsung tes ya, bagaimana si Hozu ini efektif ya. Apakah efektif ya, apa tidak? Kita coba untuk membuat dia untuk membersihkan ya, sekitar 5-10 menit kita coba ya. Ini kita mungkin videonya sambil saya skip supaya nggak terlalu lama, supaya nanti bisa menjadi alternatif apakah ini bisa untuk dibeli atau tidak untuk membersihkan rumah seperti itu. Oke, kita coba langsung ya. Nah, ini sudah dinyalakan ya. Kita coba beberapa menit apakah benar-benar efektif si Hozu ini. Cuma kalau yang ini dia nabrak karpet yang ukuran tebal, dia nggak nyangkut. Nah, kelebihannya seperti itu. Jadi
Kalau yang sebelumnya itu mungkin karena ada sapunya, terus ya juga ketinggiannya kurang. Kalau ini kan rodanya agak tinggi, jadi kalau dia nabrak karpet atau nabrak apa namanya istilahnya keset apa ya, keset itu dia nggak berhenti di situ, jadi tetap muter balik terus sesuai dengan apa namanya kemauan dia, nggak nyangkut lah istilahnya seperti itu. Kalau dari segi suara memang ini agak bising ya, kalau misalkan kalau nggak biasa, tapi ya memang suaranya memang bener agak bising dibandingkan si jalan gabber ini gitu. Ini bisa bertahan sekitar ya hampir 45 menit lah ya, 45 menit. Kemudian jika ada, nah ini biasanya kalau ada suara-suara kayak gitu, dia mungkin ada apa namanya sesuatu yang menyangkut ya, kayak apa namanya benda-benda yang menurut dia agak kasar dan tidak bisa tersedot seperti itu. Tapi nggak masalah, itu hanya sesaat, habis itu hilang lagi seperti itu. Baik, saya skip dulu ya. Ini saya tinggal beberapa menit, nanti kita kita buka hasilnya seperti apa, seperti itu. Saya tinggal dulu. Nah, baik, kita sudah tadi ya, sengaja saya skip sedikit ya supaya nggak terlalu lama videonya. Jadi ini sudah berjalan sekitar ya hampir kurang lebih 15-20 menit untuk membersihkan berbagai sisi ruangan. Nah, kita lihat hasilnya seperti apakah ini efektif atau tidak ya, bagi yang berminat untuk membelinya seperti itu. Nah, ini di sini kita membukanya seperti ini ya. Tadi sudah saya coba contohkan. Nah, untuk kapasitasnya memang ini tuh nggak sebesar yang si jalan gabber ya. Kalau yang jalan gabber mungkin agak besar kapasitasnya, tapi ini memang agak kecil. Dan metodenya pun nggak ada tempatnya, ini hanya sekedar tempat dari case-nya si robot ini sendiri, kemudian ditaruh di dalamnya. Nah, hanya kita mencabut filternya saja ya. Beda dengan jalan gabber, kita harus membuka semuanya. Nah, ini hasil dari panen rayanya si Hozu ini. Jadi kita bisa lihat ya, ada rambut, kemudian debu ya. Banyak rambut sebenarnya yang di bawah, kemudian banyak debu-debu kotor yang agak besar dalamnya seperti itu ya. Jadi memang kalau karena memang kapasitas penampungannya itu kecil ya, memang ini harus sering-sering dibersihkan ya menurut saya ya, sekali 2 kali sudah harus dibersihkan. Beda dengan jalan gabber, maksimal mungkin 3 kali 4 kali masih bisa aman karena tampungannya cuma lumayan besar. Ini coba kita bersihkan ya. Ini ada beberapa harta karun, ada rambut. Nah, oh ya, saya juga lupa menjelaskan bahwa ini nanti akan didapat ya ketika satu kemasan paketnya. Jadi dapat sapu, kemudian tentunya robotnya itu sendiri, sama kabel chargernya. Untuk adapter kita nggak dapat atau terpisah. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi ada sapu, debu, ya lumayan lah kalau misalkan, cuma ini berbagai macam nggak nyangkut gitu loh. Saya sukanya si Hozu ini, meskipun ya kekurangannya banyak, dia nggak bisa nyapu, terus juga hanya sedot debu aja mungkin ya. Seperti itu. Oke, jadi lumayan lah kalau untuk membersihkan ruangan atau tempat yang ya mungkin Anda malas untuk membersihkan, atau memang lagi ada pekerjaan yang tidak bisa Anda tinggal. Jadi mau nggak mau yang membersihkan harus robot ya, bukan tangan Anda. Tangan Anda biarlah bekerja dengan yang lain, bukan dengan sapu atau pel ya, seperti itu. Ya kalau misalkan hanya untuk koleksi ya boleh, lumayan. Kalau emang koleksi juga ya, kalau misalnya penghobi ya, kalau buat hobi-hobian atau mau dieksplor juga bisa
Nah, ini saya bersihkan dalamnya. Ya memang harusnya terpisah ya, tapi di sini enggak terpisah, jadi kita harus membersihkan sebagian dalam-dalamnya juga. Wow. Debunya agak tebal di sini. Kita lumayan bersih lah ya. Oke, kita pasang lagi supaya dia bisa bekerja lagi. Nah, kemudian ini hasilnya. Jadi hasil dari nambang istilahnya saya ya, membersih dari sini dapat rambut, debu dan sebagainya. Jadi untuk narik rambut bisa, untuk debu juga bisa. Cuma sayangnya tidak dilengkapi dengan sapu. Jadi debu yang ada di sekitar kanan kirinya tidak maksimal untuk dibersihkan seperti itu. Baik, oke, langsung kita ke kesimpulan ya. Jadi kalau untuk harga memang karena memang selisihnya dengan harga 125.000 ya, menurut saya worth it sih kalau untuk harganya. Kemudian untuk kegunaannya itu lumayan lah untuk di harga segitu. Tapi kalau misalkan Anda nggak suka dengan robot ya mau nggak mau ya tidak cocok dengan Shihozu ini. Ya, kelebihannya memang dia di beberapa medan, misalkan tadi saya jelaskan nyangkut di karpet maupun di sajadah, dia nggak bakal berhenti karena memang ini tinggi ya dibandingkan si jalan. Jadi dia tahu bahwa ini ada halangan. Tapi kalau misalkan si robot sebelumnya si jalan kabur, dia nabrak pasti dia nyangkut rata-rata. Padahal di karpet seperti ini pun tetap nyangkut seperti itu. Nah, kelemahannya memang dia nggak punya sapu ya, tentu. Kemudian ukurannya yang kecil mungkin jadi penampungannya juga ikut berimbas, jadi nggak terlalu banyak kotoran yang bisa diambil ya, seperti itu. Nah, ini kalau Anda tinggal pun kemana-mana pun aman, jadi nggak takut nyangkut dan sebagainya. Seperti itu, karena ukurannya lebih kecil dan fleksibel ya, seperti itu. Terus ya sama baterainya lebih awet ya, karena memang nggak terlalu banyak energi yang dikeluarkan, hanya penyedot sama motornya saja tanpa ada sapu. Mungkin ini lampu ya, lampu-lampu ini bisa menjadi energi dia juga. Jadi ya, tapi menurut saya ini awet, paling awet dibanding dengan yang sebelumnya. Ada lampu yang juga. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika merasa konten ini bermanfaat, like, share, dan subscribe jika perlu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Sampai jumpa pada vlog di selanjutnya ya. Bye bye. Terima kasih. Ngelundung lek.